Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Maulidia. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B semester 1 dengan nomor induk mahasiswa terakhir 060 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran. Dan di sini saya akan ceritakan kisah dalam Al-Quran, yakni kisah Nabi Lut dan azab kaum Sodom, di mana dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan dalam surat Al-Hud ayat 81. Kala itu, suasana dalam kehidupan Nabi Lut sekeliling beliau adalah orang-orang yang suka melakukan korupsi dan juga memiliki sifat yang suka dengan sesama jenis. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Lut selalu membantu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan paman dari Nabi Lut, sehingga beliau dapat mengerti bagaimana menjadi seorang pendakwah. Nabi Lut dengan pamannya juga sering bepergian ke tempat yang cukup jauh, hingga suatu ketika Nabi Lut pergi untuk ke daerah Palestina. Dalam setengah perjalanan mereka, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim mendapatkan pemberitahuan dari Allah SWT bahwa Nabi Lut akan menjadi nabi selanjutnya, serta menghimbau para kaum Sodom, yang mana kaum Sodom tersebut ini diharapkan dapat kembali kepada Allah SWT dengan ajaran-ajaran yang sudah Allah tetapkan, serta perintah apa saja yang harus terlaksana oleh mereka. Dan Nabi Lut ini akhirnya dengan memantapkan hati, beliau akhirnya siap untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan melanjutkan perjalanannya ke tempat kaum tersebut, yakni di Yordania. Nabi Lut mempunyai kaum yang mempunyai sifat di luar dugaan beliau, yakni kaum Sodom. Kaum Sodom ini adalah kaum yang melakukan hal di luar dugaan siapapun. Mereka menyukai sesama jenis, bahkan tidak ada terbesit pikiran dari mereka untuk menikah dengan lawan jenis mereka. Kaum daripada Nabi Lut ini pergi ke rumah beliau, mendatangi Nabi Lut, lalu dengan sangat baik hati, Nabi Lut ini menawarkan kepada mereka untuk meminang para putrinya kepada mereka saat itu. Tetapi bukanlah itu yang mereka maksud dan inginkan, melainkan dua malaikat yang Allah utus untuk menemui Nabi Lut ini dengan menjelma sebagai pria yang sangat tampan, dan kaum Sodom ini berniat ke tempat Nabi Lut hanya untuk menggauli para tamunya tersebut. Bahkan ada dari mereka yang menginginkan menjadi pasangan dari tamu beliau. Sungguh benar-benar tabah kala itu Nabi Lut dalam menghadapi para kaumnya tersebut. Kedua putri dari Nabi Lut adalah Rita dan Zawara. Keduanya mendapatkan keselamatan ketika Allah menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada kaum Sodom karena perbuatan mereka menyukai sama jenis, baik laki-laki maupun perempuan yang dikhianatinya. Lalu Allah menurunkan azab kepada kaum Sodom tersebut berupa hujan batu yang bertubi-tubi hingga membuat siapa saja yang ada pada tempat tersebut tidak dapat lari pada azab tersebut. Kemudian Allah balikkan mereka sehingga kaum Sodom benar-benar binasa kala itu. Tak hanya itu saja, pada siang hari Allah turunkan petir yang begitu menggelegar, menyambar semua kaum Sodom yang ada di tempat. Kondisi pada waktu itu kaum Sodom benar-benar sangat hancur, benar-benar binasalah mereka. Bahkan jejak daripada mereka pun ikut melebur akibat dari azab yang Allah SWT berikan kepada mereka semua. Di cerita sebelumnya, Nabi Lut kala itu mendapatkan tamu seorang lelaki tampan, muda, memiliki tubuh yang sangat atletis. Ketika itu, kedua lelaki tersebut yang merupakan malaikat Allah SWT menanyakan kepada seorang gadis cantik yang ternyata merupakan salah satu putri dari Nabi Lut alaihissalam. Mendengar kabar tersebut, Nabi Lut merasa bimbang. Satu sisi, ia sangat tidak sopan jika tidak menerima tamu kedua lelaki tampan tersebut. Tapi pada sisi lainnya, ia juga sangat khawatir dengan keselamatan dari kedua tamu tersebut nantinya. Ketika orang-orang Sodom tersebut mengetahui bahwa di dalam rumahnya terdapat dua tamu yang sangat tampan dan muda, dengan terpaksa dan penuh kekhawatiran, Nabi Lut akhirnya menerima dua tamu tersebut. Dan sebelum itu, beliau memberitahu kepada anak-anak dan istrinya agar tidak membocorkan hal ini ke telinga kaum Sodom. Alih-alih mendapatkan informasi tersebut, istri dari Nabi Lut malah membeberkan informasi kepada kaum Sodom, maka terjadilah apa yang terjadi. Prediksi dari Nabi Lut alaihissalam. Para kaum Sodom datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut dan meminta beliau untuk membukakan pintu dengan tujuan agar nafsu mereka ini dapat terlampiaskan.
mengingat mereka sudah sangat lama tidak melihat lelaki tampan dan juga sangat muda. Nabi Lut ini akhirnya mengatakan kepada dua orang tamunya bahwa ia sudah tidak bisa apa-apa, bahkan kerabat, saudara, serta keluarganya seperti tidak ada harga diri di depan mereka. Tidak ada satupun senjata yang Nabi Lut alaihissalam miliki sebagai alat untuk melawan mereka, kebengisan mereka, dan raut wajah mereka yang penuh nafsu tersebut. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Nabi Lut wafat menginjak usia 80-an tahun, dan Nabi Lut ini hidup pada tahun 1950 atau 1870 sebelum Masehi, cukup lama sekali, terlebih dengan perjuangan beliau yang sangat gigih dan sabar dalam menyadarkan kaum Sodom. Sekian, itu saja yang dapat saya ceritakan tentang kisah Nabi Lut dan azab kaum Sodom. Terima kasih, mohon maaf apabila adalah salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja selama saya menceritakan kisah tersebut. Mohon maaf dan terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.